Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan penasihat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah jadilah saksi yang benar. Mengapa dan bagaimana? Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 3 mengatakan, apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 hingga 4. Ini merupakan kesaksian Rasul Yohanes tentang Yesus Kristus. Sebuah ilustrasi. Saksi biasanya dipanggil dalam perbicaraan untuk menguatkan lagi bukti dalam sesuatu perkara. Dia dipanggil untuk menceritakan apa yang dilihat, didengar, diperhatikan, atau dialaminya sendiri. Sayangnya, kadang-kadang ada saksi palsu yang tidak menceritakan kejadian yang sebenarnya. Boleh jadi dia takut jika ia bersaksi secara jujur, dia akan dianiaya atau hidupnya tidak akan selamat. Ada juga saksi palsu yang rela disuap karena uang. Saudara, dalam bacaan kita hari ini, ada pengulangan kata lihat sebanyak 3 kali dalam ayat 1 hingga 3, dan kata dengar 2 kali di ayat 1 dan 3, dan kata beritakan 2 kali ayat 2 dan 3. Hal ini menekankan intipati dasar bahwa seorang saksi yang benar perlu mengalami 3 keadaan ini, yaitu apa? Melihat, mendengar, kemudian memberitakannya. Pengalaman ini yang membuat para rasul berani menjadi saksi Kristus yang benar. Kesaksian mereka tentang Yesus Kristus tidak dapat ditakutkan dengan penganiayaan, bahkan suapan sekalipun. Mereka menjadi saksi yang benar dan berharap semua orang memiliki persekutuan yang akrab dengan Tuhan dan sesama. Saudara, bagaimana dengan kita? Apa aplikasi kisah atau cerita ini untuk kita? Sadar atau tidak, zaman sekarang menjadi saksi Kristus juga tidak lepas dengan cabaran atau tentangan. Cabaran itu kadang berupa perasaan malas, berat hati, takut jika dianggap mengkristiankan orang lain, dan sebagainya. Jika iman yang kita miliki berdasarkan pengalaman yang nyata bersama Kristus hidup di dalam kita, dan kita memiliki persekutuan pribadi bersamanya, apakah Anda tidak terpanggil untuk menyaksikan iman Anda? Saudara, bersama Kristus kita pasti mampu. Itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita bahwa Tuhan ingin setiap murid-muridnya menjadi saksi yang benar, bukan saksi palsu. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dia memampukan kita untuk menjadi saksi yang benar bila mana kita datang dengan penuh penyerahan kepada Tuhan kita. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif dan tetap sehat sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena memampukan kami menjadi saksi yang berani, saksi yang benar untuk menyatakan kebenaran tentang Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.